Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kami Majelis Jemaat GKI Residen Sudirman dengan penuh sukacita menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah terlebih dahulu memperhatikan etika kebaktian Minggu di rumah. Kita menghayati kebaktian adalah sarana perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita beribadah dengan penuh syukur, khidmat, dan hormat. Untuk itu, sangat dimohon perhatian dan kerjasama saudara untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, mari menjaga hati dan sikap saat beribadah. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain, mengobrol dengan keluarga selama ibadah berlangsung. Yang kedua, arahkan anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang dan khidmat. Yang ketiga, ikutilah semua rangkaian ibadah sesuai dengan liturgi dari awal sampai selesai dengan tenang, khidmat, dan teratur. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan persiapkan hati untuk masuk dalam ibadah hari ini. Mari kita bersama menyanyikan lagu Allah yang Kekal. Kasih ajaibnya kepadaku, dia dihina dan diterjang, dia menderita tersakiti, bahkan mati terpaku di atas salib Golgota. Dia buktikan pengorbanannya selamatkanku. Yesus
Shalom Bapak Ibu umat GKI Residen Sudirman. Selamat merayakan Paskah, hari kemenangan Kristus. Dia telah melewati gelap kematian dan bangkit menuju terang kehidupan. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh, Ia telah bangkit. Haleluya. Dikau yang bangkit maha mulia, dikala abadi jaya dan megah, turun malah surga putih cemerlang, kubur Ia buka, tanda Kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, dikala abadi jaya dan megah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Inilah kabar sukacita. Kubur telah kosong, Kristus telah bangkit. Haleluya. Inilah kabar sukacita. Terangnya bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Haleluya. Kristuslah sumber sukacita kita. Sukacita yang tak dapat diberikan dunia. Sukacita yang kita sebarkan kepada dunia. Haleluya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanku, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surga selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kristus telah bangkit. Apakah kita benar-benar bersukacita menyambut terang kebangkitannya? Ataukah hidup kita masih dirundung duka, rasa kecewa, dan dosa yang meraja? Saudara, marilah kita tunduk dalam penyesalan dosa. Bertobatlah di hadapan Tuhan yang penuh kasih setia.
dari gelisah, takut, dan hati penuh kemelut, kami datang kepadamu ya Bapa. Ampunilah kami bila di Paskah ini kami kurang bersukacita, sebab kami rindu merayakan Paskah di gedung gereja. Tapi hempasan badai virus corona membuat kami hanya bisa berdiam di rumah saja. Ampunilah kami ya Bapa, bila kami masih terkapar sendu di buana duka, meratapi bencana dan problema yang membuat semesta menderita. Kasihanilah kami ya Bapa. Jangan biarkan kami tenggelam dalam dosa dan duka. Bangkitkanlah kami dari segala ratapan dan air mata. Karuniakanlah pengampunan dan damai sejahtera bagi kami semua. Demi Kristus, Sang Penebus dosa. Amin. Saudaraku, marilah bangkit. Sambutlah terang kebangkitan yang membawa pengampunan dan sukacita kehidupan. Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi semua. Damai Tuhan besertamu. Mari kita muliakan Kristus, junjungan kita yang telah bangkit. Dengan penuh sukacita, pujilah Dia.
Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa memohon terang Roh Kudus. Dengan penuh kerinduan, kami mendamba sabda-Mu ya Bapa. Bersabdalah agar kami dimampukan bersukacita dalam segala peristiwa. Kiranya terang dan hikmat Roh Kudus memampukan kami untuk selalu terbuka disapa Sang Sabda. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat pandemi COVID-19 melanda, apa yang saudara rasakan? Semula rasanya biasa saja. Tapi lama-kelamaan setelah semakin banyak orang yang terpapar virus corona, kita mulai resah, gelisah. Apalagi ketika korban mulai berjatuhan. Mereka yang meninggal semakin bertambah. Maka kemudian kita menjadi sedih, pilu ketika ada seorang rekan yang meninggal dan dia harus dimakamkan
dalam kesedihan keluarga dan sahabat serta teman-teman, namun tidak bisa diantarkan sampai ke tempat pemakaman. Betapa sedihnya. Protokol kesehatan mengatur hanya terbatas yang boleh hadir di tempat pemakaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita merayakan Paskah. Masih dalam suasana gelisah, khawatir, sedih dan pilu karena badai COVID-19 masih belum selesai. Namun seolah-olah kita diajak untuk memasuki suasana hati para murid yang pada waktu itu sebelum Kristus bangkit, mereka juga mengalami hati yang sedih, pilu, cemas dan takut. Injil yang kita baca pagi ini mengisahkan murid-murid perempuan yang pergi ke makam saat pagi-pagi benar. Matius mencatat menjelang menyingsingnya fajar. Itu berarti masih gelap, masih sepi. Sekitar 36 jam setelah kematian Yesus. Dengan sedih, dengan pilu, mereka melangkahkan kaki menuju makam sang guru untuk merempah-rempahi tubuh Kristus. Saudara, apa artinya ini? Ini berarti mereka masih dalam ketakutan. Mereka merasa kondisi belum aman. Dalam takut, dalam kesedihan, mereka kehilangan harapan. Sebab mereka tahu bahwa sang guru telah wafat. Pribadi yang mereka cintai tidak ada lagi bersama mereka. Kematian memisahkan mereka dari sang guru. Kematian dan kehilangan itu bukan hanya membawa duka cita, tapi juga membawa hilangnya pengharapan. Saudara, Rita Paskah dibuka dengan suasana sedih, pilu, dan tiada harapan. Kondisi ini menjadi pintu masuk yang justru mengantar kita untuk menyambut berita utamanya. Matius 28 ayat 1 sampai 10 memberitakan bahwa justru ketika Maria Magdalena dan kawannya memasuki area kubur, mereka digoncang oleh gempa bumi yang hebat. Dan hadirlah malaikat yang menggulingkan batu penutup kubur itu. Ini peristiwa yang menakutkan. Namun peristiwa ini justru membuka hati mereka yang bagaikan tertutup oleh batu kesedihan dan ketakutan. Sebab dalam gempa itu hadir utusan Tuhan yang memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Kita perhatikan ayat 5 dan 6. Di sana ditulis, malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Kristus bangkit, kubur kosong. Saudara, bukankah berita ini berita yang mengejutkan bagi para murid? Mereka bukan hanya mengalami gempa secara fisik, tapi hati mereka pun dilanda gempa. Hati mereka dibuka paksa untuk menyadari bahwa Kristus junjungan mereka tidak mati, tapi telah bangkit. Dengan sederhana, sebenarnya malaikat itu mau mengatakan, lihatlah, kuburnya kosong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para murid yang datang dengan ratapan kematian,
yang membawa kesedihan kini diubahkan untuk memiliki sukacita pengharapan. Mereka dipulihkan menjadi murid-murid yang bersemangat dan berpengharapan kembali. Karena itulah mereka diminta segera pergi memberitakan kabar baik tentang kebangkitan Kristus kepada murid-murid yang lain. Para murid diminta untuk segera move on, bangkit, melangkah, tinggalkan kubur ketakutan, kubur ratapan dan kesedihan, lanjutkan karya, berbagi kabar baik dalam semangat pengharapan baru. Kedua murid itu pun segera pergi dari kubur, tapi masih dengan takut sekaligus sukacita. Mereka berlari cepat-cepat, seolah tidak sabar untuk memberitakan kabar penting ini kepada teman-temannya. Tetapi sebelum mereka bertemu teman-temannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan memberi salam bagimu. Suara yang mereka kenal. Maka mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Perintah perutusan yang sudah disampaikan oleh malaikat itu sekarang disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ayat 10. Saudara, mengapa Galilea? Galilea adalah tempat perutusan di mana Yesus menyampaikan berita pertobatan kepada bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan. Galilea adalah tempat perutusan di mana Yesus menemukan murid-murid pertama yang dipanggilnya untuk ikut menjala manusia. Berbeda dengan Yerusalem, tempat di mana Yesus ditolak, dihakimi, dan dihukum mati. Galilea adalah titik awal berita kebangkitan Kristus yang disampaikan kepada semua orang di dunia. Saudara, peristiwa Paskah adalah peristiwa transformasi iman yang mengubah kesedihan menjadi sukacita, mengubah ketakutan menjadi pengharapan, mengubah murid-murid yang mengurung diri menjadi melangkah, berbagi kabar kebangkitan. Mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang menebar pengharapan ke seluruh dunia. Saudara, di Paskah tahun ini, apakah saudara mengalami transformasi iman dan pemulihan juga? Ataukah kita masih dikuasai kesedihan, ketakutan, dan ratapan karena pandemi COVID-19? Atau mungkin hati kita masih gelap bagi berada di lorong kematian yang mematikan pengharapan? Masih banyak orang takut, bukan hanya sekedar karena paparan virus corona, tapi juga takut karena dampak perekonomian akibat pandemi COVID-19. Saudara, seluruh dunia resah, cemas, takut sekarang ini. Karena membayangkan ada persoalan krisis ekonomi yang tidak mudah dihadapi bila pandemi COVID-19 ini tak segera berlalu. Sesungguhnya di tengah bahaya yang mengancam, apakah tidak boleh kita takut? Saudara, saya mau katakan, perasaan takut itu wajar. Siapa di antara kita yang tidak pernah takut? Saya kira semua orang pernah mengalami takut. Bahkan kita tidak boleh menyangkal bila memang takut. Kalau takut tidak usah ditutup-tutupi. Karena ketakutan adalah tanda kemanusiaan kita.
tanda keringkian kita, kefanaan kita sebagai manusia. Saudara, kalau kita memperhatikan Injil hari ini, berita Injil sangat realistis menunjukkan bahwa ternyata berita kebangkitan tidak menghilangkan semua ketakutan para perempuan yang datang ke kubur. Sebaliknya, ketakutan itu memungkinkan mereka untuk menyambut berita kebangkitan dengan tetap beriman dan percaya pada Kristus yang mereka jumpai di jalan. Untuk melakukan tugas mereka, membagikan kabar baik, meskipun mereka sendiri masih berada dalam kecemasan dan ketakutan. Ini dua hal yang kadang-kadang kontradiktif antara takut dan sukacita. Tapi saudara-saudara, berita Paskah mau mengatakan bahwa ternyata ketika Paskah terjadi, para murid perempuan mendengar pertama kali Kristus bangkit, itu tidak sekonyong-konyong ketakutannya hilang. Tetapi juga ada rasa sukacita, antara kegentaran tapi juga kegembiraan. Dan ketika mereka berjumpa Yesus yang bangkit, saudara, maka mereka melangkah, mereka diberi keberanian untuk bangkit, untuk melangkah, untuk move on. Meninggalkan ketakutan itu sedikit demi sedikit dan kemudian mengisi hati dan pikiran mereka dengan sebuah kalimat penting. Kristus sudah bangkit. Saudara, berita Paskah ini memberi kita kemampuan untuk menjaga kaki kita di tengah getaran dan memungkinkan kita tidak hanya untuk bertahan dalam ratapan kesedihan dan ketakutan, tapi bahkan untuk berkembang, untuk bergerak, untuk tetap berlari meski hidup sulit. Jangan takut. Salam itu diulangi oleh Yesus. Dan itu memberikan wawasan tentang hakikat kehidupan kita di dunia. Memang ada banyak hal yang membuat kita takut. Namun kebangkitan Kristus menciptakan kemungkinan untuk sukacita dan harapan, bahkan keberanian menjalani hidup. Dalam kebangkitan kita memiliki janji Allah bahwa hidup itu ternyata lebih kuat daripada kematian. Semua penderitaan dan kesulitan hidup hanya bersifat sementara. Dan nyata, gamblang, kadang-kadang juga menyakitkan, tentu saja. Tapi ingatlah, penderitaan, kesulitan, dan hal-hal yang menakutkan tidak akan pernah memiliki diri atau hidup kita. Saudara, dalam sejarah dunia dicatat, di sepanjang sejarah dunia ada berulang kali wabah penyakit, wabah cacar, SARS, dan wabah-wabah yang lain. Semuanya melanda dunia, membawa banyak korban. Namun ada durasinya, saatnya akan berhenti. Bahkan di tengah kegelisahan kita saat kita masih dilanda pandemi COVID-19. Kita sudah mendengar berita, kota Wuhan sudah merayakan pesta kemenangan, pesta sukacita. Karena mereka telah berhasil mengalahkan virus corona. Jadi ini mau mengatakan bahwa hidup karunia Tuhan itu lebih kuat dari kematian. Sebab Tuhan sang pemilik dan penguasa kehidupan terus berkarya memulihkan dunia ini. Karya pemulihan itu terus Tuhan lakukan. Dan itulah tanda Tuhan hidup dalam kehidupan ini. Bila demikian, adakah yang masih saudara takutkan hari ini?
Kalau saudara masih dilanda kegentaran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan, saudara jangan biarkan kematian, ketakutan, kesedihan itu menjadi satu-satunya berita yang ada dalam hidup saudara. Ingatlah, masih ada berita yang lain. Ketakutan dan sukacita, keputusasaan dan harapan, keraguan dan iman. Ada dua sisi kehidupan kita di dunia ini. Dan pada akhirnya di Minggu Paskah ini bahkan kita mendengar janji kebangkitan. Bahwa sukacita, harapan dan iman itulah yang akan menang. Di saat kita merayakan Paskah ini, saudara kita diajak bangkit. Kristus telah bangkit. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia hidup dan berkarya dalam kehidupan ini. Kalau saudara masih ingat tahun lalu kita menyanyikan sebuah lagu tema Paskah yang satu kalimat syairnya antara lain mengatakan, ingatlah Kristus bukan Tuhan yang mati. Dia bangkit dan hidup di hati ini. Tadi dalam liturgi kita juga sudah menyanyikan, benar, benarlah hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di mana saudara? Di dalam hatiku. Saudara, Kristus telah bangkit. Bangkitlah meski dirimu lemah. Engkau tidak melangkah sendirian. Ada Tuhan Yesus bersamamu menopang dan menguatkanmu. Karena itu bersama dengan para murid perempuan, mari kita terus berlari. Mengabarkan berita kebangkitan, berita pemulihan, berita sukacita kehidupan yang mengalahkan kematian. Tetaplah membangun harapan bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Tetaplah berbagi kebaikan, berbagi sukacita. Saudara, di akhir perenungan ini saya mau mengatakan, sinar mentari merekah cerah, menghalau malam dan kegelapan. Ingatlah indahnya berita Paskah, ada kehidupan dan pengharapan. Selamat Paskah, bangkitlah dan bersukacitalah. Saudara, saya mau mengatakan Kristus bangkit dan saudara mengaminkan di rumah masing-masing, sambutlah dengan kata haleluya. Kristus bangkit, haleluya. Amin. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Allah Bapa Surgawi, sumber pertolongan kami, perkenankanlah kami memohon belas kasih dan pertolongan-Mu untuk semesta yang sedang lara karena virus corona.
Berkatilah setiap upaya pemberantasan virus corona di banyak negara di dunia ini. Berkatilah pemerintah di seluruh dunia dan secara khusus pemerintah negeri kami yang sedang berjuang untuk menangani pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya. Perkenankanlah kami juga memohon berkat-Mu yang mencukupkan segala keperluan obat-obatan, makanan, serta alat perlengkapan diri yang melindungi para tenaga medis dalam melakukan tugasnya. Ya Allah yang Maha Baik, topanglah kami semua di tengah masa darurat wabah COVID-19 ini. Berikanlah kami semua kekuatan dan kesehatan serta kepedulian agar di tengah masa sulit ini kami bisa menjaga diri, tapi juga terus bisa saling peduli dan berbagi bagi mereka yang kondisinya berkekurangan. Kami tahu saat-saat ini ada banyak di antara kami, saudara-saudari kami yang mengalami kesulitan ekonomi. Kami mohon berkat dan topangan-Mu agar mereka dan kami semua tidak pernah kehilangan pengharapan. Kami yakin Engkau sedang berkarya memulihkan kehidupan ini. Juga dalam persekutuan kami sebagai gereja-Mu, kiranya Engkau terus menyatukan kami. Sekalipun kami tidak bisa berjumpa langsung, tapi mampukanlah kami tetap terhubung satu dengan yang lain dalam persekutuan yang erat, saling mendukung, saling mendoakan, dan saling memperhatikan. Engkau menolong kami semua sebagai gereja yang hidup di tengah keluarga dan masyarakat. Mampukanlah kami tetap setia berkarya, memancarkan karya kasih dan kebaikan Tuhan. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kristus hidup. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 57 berbunyi, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, mari dengan sukacita kita mempersembahkan syukur bagi Tuhan. Hari ini kita akan memberikan persembahan syukur mingguan, bulanan, dan persembahan penyangkalan diri. Dengan mentransfer ke rekening di bawah ini, atau dimasukkan ke dalam amplop, disimpan, dan dibawa ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah di gereja. Mari kita mengiringi pemberian persembahan ini dengan memujikan bawa persembahanmu. Tidak terganti.
Ya, dengan berdiri kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Inilah persembahan kami ya Tuhan, kami haturkan dengan penuh syukur dan sukacita. Biarlah persembahan ini memuliakan Engkau dan berguna bagi karya pelayanan gerejamu di tengah dunia ini. Di dalam Kristus Tuhan kami, amin. Kristus telah bangkit. Ia membangkitkan semangat kita untuk melanjutkan perjuangan kehidupan. Maka lanjutkanlah kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan sukacita dan penuh keberanian. Kristus sudah bangkit. Bangkitlah dan bersukacitalah. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Saudara-saudari kekasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus Kristus mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita semua. Pada hari ini, Dia dibangkitkan. Semoga Paskah tahun 2020 ini, Anda dan keluarga diberkati penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Selamat Paskah buat seluruh jemaat GKI Residen Sudirman. Semoga Paskah 2020 ini membawa kedamaian dan sukacita selalu bagi kita semua di saat situasi seperti ini. Pemberitaan sholat Fidel mengucapkan selamat Paskah. Bila matahari bersinar di pagi hari, itu adalah anugerah. Bila Tuhan rela mati untuk kita, itu adalah karena kasih-Nya kepada kita. Saat ini Ia bangkit, itu adalah kemenangan kita. Selamat Paskah, Tuhan menyertai kita semua. Selamat Paskah, cucu-cucuku, anak-anakku, dan teman-temanku semua.
Dengan tinggal tenang di rumah, kita semua akan selamat. Ikuti perintah Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua dan menolong kita semua dalam kesesakan ini. Amin. Seringkali ya dalam sebuah perayaan Paskah ya ada sebuah tradisi juga yang saya ingat sangat menarik ya dan membedakan mungkin dari perayaan lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara coba ditebak apakah itu? Perhatikan ya. Saya berikan sebuah petunjuk ya. Yaitu tradisi mencari telur Paskah ya. Untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Residen Sudirman di mana saja berada, kami Majelis Jemaat mengucapkan Selamat Paskah. Bangkit dan bersukacitalah. Marilah kita saling mengucapkan selamat Paskah.